Tema kita tentang pendidikan iman. Di dalam Ulangan pasal ke-6 ayat 6 sampai ke-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Sekali lagi, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haleluya. Banyak orang tak menyadari bahwa keluarga adalah gereja terkecil, yang artinya adalah inti dari segala sesuatu dalam hal melayani. Keluarga juga merupakan sebagai pusat pembentukan dari dasar praktek iman kita. Iman yang seperti apa? Iman yang dari sebuah karakter dan penanaman nilai-nilai kebenaran yang mendasar pada inti yang utama dalam kekristenan kita. Sesungguhnya, keluarga adalah tempat praktek terdekat kita dalam memberitakan Injil dan menjadi saksi-saksi Kristus. Namun banyak keluarga Kristen dalam hal ini belum dapat berfungsi maksimal sebagai gereja inti. Karena apa? Karena peranan para orang tua sering mengabaikan tanggung jawab ini. Juga kita sering melihat anak-anak muda Kristen atau murid-murid Kristus mulai kehilangan kendali dalam pergaulannya karena tidak punya pegangan yang kuat dalam iman mereka. Bahkan mereka cenderung lebih banyak menyerap informasi dari pergaulan mereka lewat media elektronik, lewat media sosial yang justru pengaruhnya jauh lebih besar dan lebih kuat daripada pengaruh orang tua di rumah mereka sendiri. Ada dua ayat yang penting yang sangatlah perlu kita renungkan dalam hal pergaulan. Yang pertama di dalam ayat pasal ke-30 ayat ke-5 mengatakan demikian. Mereka diusir dari pergaulan hidup dan orang berteriak-teriak terhadap mereka seperti terhadap pencuri. Yang kedua, 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah dengan siapa kita bergaul, dan juga selektiflah dalam hal menerima informasi-informasi apapun itu bentuknya. Walaupun sekedar kabar burung atau kabar berita yang tidak bertuan, terlebih dalam hal mendapatkan kabar informasi dari media luar yang dapat membentuk perilaku kita, yang pastinya akan berdampak bagi anak-anak kita. Padahal dikarenakan pergaulan dan informasi dari luar itu tidak semuanya selalu berdampak positif. Malahan seringkali sebagian besar tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Stop. Kita sebagai para orang tua tidak boleh menyerah pada kenyataan yang ada. Sekalipun kita tidak punya kekuatan untuk membendung pengaruh media luar dalam hal pergaulan anak. Itu bukan berarti kita harus menyerah kalah. Justru kita sebagai orang tua harus semakin meningkatkan intensitas doanya dan berusaha sebaik mungkin dalam hal menjalankan perannya sebagai pendidik dan pembangun iman bagi anak-anak kita. Amsal 22 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Didiklah orang muda
menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Haleluya, haleluya. Anak yang menjadi baik atau anak tidak baik itu sangatlah tergantung dari upaya orang tua dalam menanamkan nilai-nilai firman Tuhan dalam diri si anak. Seringkali orang tua lebih rela mengeluarkan uang atau mewarisi anak-anaknya dengan harta kekayaan daripada membekali mereka dengan didikan, ajaran, perhatian, dan doa. Padahal apa? Padahal warisan rohani itu pastinya jauh lebih berharga daripada harta atau emas permata. Satu contoh dalam Alkitab, seorang Petrus mengatakan demikian di dalam Kisah Para Rasul, pasal ketiga, ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Artinya apa? Artinya kita haruslah mengajari anak-anak kita, generasi penerus kita, dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, agar mereka kelak dapat berjalan bersama Tuhan dalam kehidupan mereka nantinya. Sebagai kesimpulannya, sekali lagi ingatlah, orang tua itu atau setiap kita pribadi lepas pribadi ini dipercayai oleh Tuhan sebagai wakil Tuhan dalam mendidik dan membangun iman bagi anak-anak kita. Ajarlah mereka tentang kebenaran dan nilai-nilai firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala hormat dan syukur kami bagi Engkau Tuhan. Engkau telah menanamkan bagi kami kehidupan yang gilang gemilang karena firman Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Kami yakin percaya Engkau izinkan kami untuk memberikan satu pegangan yang dahsyat untuk anak-anak kami. Engkau izinkan kami untuk mengajarkan anak-anak kami lebih hari lebih hebat karena pegangan firman Tuhan. Pendidikan iman yang tepat untuk mereka kelak nantinya menjadi pedoman dan pegangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami seluruhnya, generasi penerus kami, keturunan-keturunan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semuanya akan terus terpaut berpegang teguh pada iman dan kebenaran kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.